Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andri, di channel 3F Firmansyah. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang sepak bola ya, karena kita akan membahas sepak bola di mana kita tahu dalam sepak bola itu ada pemain yang dianggap senior, pemain yang dianggap hebat, pemain yang dianggap legend ya. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang siapa sih pemain-pemain yang loyalitasnya sangat tinggi kepada salah satu klub ya. Jadi dia itu bermain dari awal, masuk tim sampai dia pensiun di salah satu cuma satu klub aja ya, dan itu terjadi di hampir, tim-tim besar di Eropa ada ya. Jadi mungkin saya akan bahas tentang, siapa saja pemain yang loyalitas tinggi terhadap cuma satu klub yang dia apa, yang dia dia bermain ya, tanpa dia pindah-pindah ke klub yang lain, oke. Tapi jangan lupa dulu like, comment, and subscribe, oke? Oke. Oke. Kita langsung aja pada topik masalahnya. Tadi saya sudah bilang, kita akan bahas pemain sepak bola yang dia cuma bermain dalam satu klub sampai dia pensiun ya, di mana dia mulai sampai pensiun cuma satu klub. Dan sampai salah satu pemain tuh, untuk nomor punggungnya itu dipensiunkannya tadi untuk pemain yang lain. Jadi tidak dipakai oleh pemain baru atau pemain siapa aja. Jadi nomor 3 itu atau nomor itu pensiun, tidak boleh dipakai oleh siapapun. Oke. Kita mulai saja, siapa saja pemain tersebut. Let's check it out. Oke. Pertama, kita bahas dulu siapa pemain tersebut, yaitu pertama kita bahas dulu Paolo Maldini. Kita tahu Paolo Maldini adalah pemain legend ya di Milan, di mana dia juga keluarga sepak bola ya, di mana ayahnya adalah pemain sepak bola. Sekarang putranya, anaknya dari Maldini juga pemain sepak bola, sama di AC Milan. Jadi Paolo Maldini adalah keluarga sepak bola ya, dan semuanya tuh sangat berjasa di timnas maupun di klubnya. Oke, dan sekarang anaknya juga, anak dari Paolo Maldini sekarang berkarir di sepak bola ya. Tapi dia berperan tidak seperti ayahnya ya, kalau nggak salah striker atau gelandang ya untuk anaknya dari Paolo Maldini. Oke, kita bahas Paolo Maldini terlebih dahulu. Paolo Maldini itu atau Maldini adalah salah satu bek legendaris Italia ya, yang seluruh karirnya itu dihabiskan bersama AC Milan atau ya Milanisti ya, untuk semua penggemar Milanisti ya. Dan dia adalah kapten tim ya, dan sangat dipatuhi, disegani oleh pemain-pemain dari AC Milan ya, dan dia juga sampai ditakuti oleh pihak musuh ya, karena dia tackle-nya dalam menahan pertahanan AC Milan luar biasa ya, dan dia menjadikan salah satu bek terbaik ya di dunia ya. Oke. Dan mungkin kesetiaannya itu pada satu klub AC Milan ini ya, selama hampir 25 tahun ya. Dan apa saja sih yang dia rengkuh atau dia dapatkan prestasi selama dia di Milan ya, dan dia dapatkan apa saja selama dia, berkiprah di klub AC Milan ya. Oke, kita sampaikan. Pertama, dia itu pernah mendapatkan Piala Eropa atau Liga Champions UEFA sampai 5 kali Liga Champions, 5 kali. Bayangkan champion ini. Lalu dia mendapatkan 7 gelar Serie A ya bersama AC Milan selama karirnya. Lalu 1 Coppa Liga Italia, 1 Coppa Italia ya. Lalu 5 gelar Supercoppa Italiana. Lalu 5 Super Eropa. Wah, luar biasa. Dan 2 Piala Interkontinental. Nah, lalu 1 Piala Dunia Klub FIFA, dan dia pernah ikut berpartisipasi untuk negaranya menjadi juara Piala Dunia. Nah, oke, luar biasa. Berarti dia pernah merasakan semua juara-juara di liga-liga yang ada di dunia. Dan lagi satu, Maldini pernah memenangkan trofi bek terbaik di UEFA Club Football Award ya. Pada usia 39 tahun, berlagi sekolot ya, tapi dia mendapatkan penghargaan juga. Lalu penghargaan bek terbaik Serie A juga pada tahun 2004, 2008, 2009 dia pensiun. Dan tadi saya sudah bilang nomor 3-nya itu dipensiunkan, tidak diberikan kepada siapapun ya. Jadi untuk nomor 3 di AC Milan tidak akan ada pernah memakai ya. Itu jadi udah cuma sampai Maldini. Oke, kita lanjut ke pemain berikutnya. Ada lagi pemain yang mungkin ini klub favorit saya ya, Manchester United. Siapa pemain yang tidak pindah selama dia berkarir Manchester United? Ryan Giggs ya. Jadi Ryan Giggs itu sama seperti Maldini, dia tidak pernah berpindah-pindah klub ya. Jadi dia tetap dari awal berkarir sampai dia pensiun itu di Manchester United. Malahan Ryan Giggs setelah pensiun dia menjadi asisten pelatih ya untuk Manchester United. Jadi dia tetap ingin mendedikasikan dirinya untuk MU ya. Jadi dia sangat luar biasa dari mulai bermain sampai menjadi asisten pelatih, dan dia sangat luar biasa tetap mencintai Manchester United seperti saya. Oke. Kita bahas. Lalu Ryan Giggs itu adalah pemain legendaris MU ya, yang bermain sebagai gelandang. Kita tahu
Yang saya tahu itu dia pemain sayap kiri ya, dengan kaki kirinya yang luar biasa ya, dan dia kecepatannya waktu muda sangat luar biasa. Dan dia bermain selama 20 tahun ya di Manchester United sejak tahun 90 dan pensiun tahun 2014, lalu berlanjut dia menjadi asisten pelatih sampai 2016. Nah, dari banyak kesuksesan klub tersebut, Ryan prestasinya adalah mendapatkan berbagai prestasi ya di MU ya, karena kita tahu MU adalah tim besar, tim hebat ya, terbaik dunia. Cek saya pendukung MU-nya. Oke, kita lihat apa aja gelar yang didapatkan oleh Ryan Giggs selama dia berkiprah di Manchester United. Selama dia berkiprah di MU, Ryan Giggs pernah mendapatkan pemain terbanyak tampil di MU ya. Jadi itu sepanjang sejarah 805 kali, bayangkan. Ryan Giggs bermain 805 kali di MU ya, mengalahkan Sir Bobby Charlton ya. Sir Bobby Charlton mengalahkan, sedangkan Sir Bobby Charlton 758 kali. Jadi Ryan Giggs memegang rekor terbanyak bermain di MU. Oke. Lalu next. Jadi dia juga mendapatkan 12 gelar juara liga. Jadi MU tuh liganya cukup banyaknya emang, tapi setelah kesini MU sekarang rada redup ya, mungkin karena faktor Alex Ferguson keluar. Jadi MU sekarang agak kurang kurang apa ya, kayaknya formasi yang digunakan sekarang kurang cocok, dan mungkin chemistry antara pemain dan pelatih juga kurang dapat ya. Jadi emang MU sekarang sudah tercecer terus ya di posisi 5 besar jarang ya. Jadi 3 besar juga sulit untuk MU sekarang, tapi saya yakin untuk 23, 24 ini MU akan jaya ya, akan hebat dengan Erik ten Hag-nya, dengan pemain yang baru-baru sekarang akan masuk, dan untuk pemain yang tidak terpakai buang aja. Oke. Kita bahas lagi ke topik permasalahan Ryan Giggs ya. Oke, jadi prestasi yang didapatkan oleh Ryan Giggs selama di MU itu tadi saya sudah bilang, pemain terbanyak tampil di MU, 12 liganya juara liga, dan lalu 4 gelar Piala FA, 2 gelar Liga Cup ya, dan 2 gelar Liga Champion. Nah, 2 Liga Champion. Emang tadi kalah ya sama Maldini ya, tapi MU 2 gelar juga hebat pokoknya namanya. Oke, next kita bicara ke Francesco Totti ya. Nah, ini mungkin Francesco Totti itu hebat di zamannya, mungkin sejak itu aku masih usia SMA ya, masih SMA. Kita tahu ada Del Piero, ada Totti ya, dulu itu luar biasa, ada Inzaghi ya. Jadi emang waktu dulu Italia itu mendominasi liga-liga di dunia ya, tahun 90-an. Ada Van Basten zaman itu kan luar biasa ya, di mana Van Basten sih bagi dulu ya, Totti itu kesini Del Piero ya. Dan Totti sangat luar biasa ya, dan dia menjadi legenda buat AS Roma ya. Mungkin dulu waktu saya SMA, SMP, Liga Italia liga yang paling seru dulu ya, sampai saya dulu waktu main PS Winning 1 ya, zaman Winning 1 ya, apa PS1 juga. Jadi emang Del Piero, Totti itu jadi favorit ya, apalagi Roberto Carlos tuh ya, dulu waktu zaman dulu ya. Oke, kita sekarang bahas dulu Totti ya, Francesco Totti dari AS Roma. Dan si Totti ini seperti yang telah disebutkan, Totti adalah contoh kesetiaan klub yang luar biasa ya. Ia bermain untuk AS Roma sepanjang karirnya dari mulai awal sampai pensiun, dan dianggap sebagai ikon klubnya, sebagai ikonnya di klub tersebut. Lalu apa aja sih prestasi Totti selama di AS Roma? Oke, kita bahas sekarang. Jadi si Totti ini dalam karirnya di AS Roma ya, di AS Roma sebagai pemain yang loyalitasnya tinggi kepada AS Roma, pernah memenangkan 1 gelar Serie A ya. Emang tidak terlalu dominannya itu gelar-gelarnya, tapi loyalitasnya luar biasa. Kita kembali lagi, dalam di AS Roma, Totti itu pernah menangkan 1 gelar Serie A ya, dan 2 gelar Coppa Italia, lalu 2 gelar Super Italia, Super Coppa Italianya, lalu pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa dalam sejarah Liga Italia dengan 250 gol. Tuh bayangkan, pencetak gol terbanyak kedua, dan luar biasa sih ya Totti-nya, luar biasa. Lalu pemain Italia urutan ke-6 yang paling banyak mencetak gol di semua kompetisi ya, dalam dengan 316 golnya. Totti luar biasa. Lalu pencetak gol tertua, nah ini dia menjadi pencetak gol tertua ya dalam sejarah Liga Champions UEFA ya. Dia mencetak gol pada usia 38 tahun 59 hari ya, pada tahun 2014. Salut. Totti keren, sudah tua 38 tahun masih mencetak gol, keren. Oke, kita lewat dulu, kita bahas Totti barusan sudah selesai. Kita bahas lagi ke pemain yang berikutnya. Kita bahas yang saya mungkin sebagai pendukung MU, rival dari MU siapa, pasti kalian tahu siapa.
Steven Gerrard, betul, ya Steven Gerrard sama ya pemain yang loyalitasnya tinggi kepada Liverpool ya. Dia dari mulai berawal karir sampai selesai tetap di Liverpool ya, sampai sekarang dia menjadi pelatih ya, dia terakhir saya tahu dia di Aston Villa ya, dan terakhir katanya sih ke Liga Arab sekarang ya, Steven Gerrard. Saya salut untuk Steven Gerrard-nya ya, karena dia emang pemain hebat ya untuk Steven Gerrard. Dia dedikasi tinggi untuk Liverpool sampai, dia berakhir untuk berkarir sepak bolanya. Oke. Kita bahas dulu apa prestasi Steven Gerrard selama di Liverpool. Oke, kita bahas. Jadi Gerrard adalah gelandang ya, gelandang yang sangat dihormati dan disegani untuk di Liverpool ya di zamannya ya. Sampai sekarang juga pendukung Liverpool masih menghormati kepada Steven Gerrard. Ia merupakan kapten tim ya dan menjadi simbol klub selama beberapa dekade. Prestasi yang didapatkannya itu Steven Gerrard adalah ya Piala FA tahun 2021 musim 25-26. Lalu Piala Liga Inggris musim 2021, musim 22-23, 2011-2012 itu untuk Piala Liga Inggris. Lalu Community Shield ya tahun 2006. Oke. Lalu Liga Champion ya Pak, ini nih Liga Champion ya Pak ya 2004-2005 luar biasa ya. Dan ini menyebabkan Liga Champion yang sangat seru waktu itu ya, di mana sangat luar biasa sekali. Kalau nggak salah lawan AC Milan gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ini comeback yang luar biasa ya untuk Liverpool pada Liga Champions ini. Lalu pada Liga Eropa juga pada tahun 2000-2001, Piala Super Eropa pada tahun 2001, lalu pada tahun 2005 mendapatkan Player of the Year dan memenangkan Ballon d'Or ya, untuk sebenarnya selamat ya. Emang pemain hebat ya, saya pernah melihat dan saya tahu ya kondisi karena saya waktu itu sudah menginjak dewasa ya, udah menginjak mungkin kuliah ya, melihat permainan Steven Gerrard. Emang dia gelandang hebat seperti Lampard, Gerrard ya. Kalau gitu ada Carrick, kalau di MU ada Roy Keane ya. Jadi emang Liga Inggris sangat seru ya dengan adanya Steven Gerrard dan pemain yang barusan saya sebutkan. Oke, kita lanjut dan di sini ada di Liga Spanyol. Siapa lagi kalau bukan Carles Puyol ya. Nah, ini Carles Puyol luar biasa, dia juga sama dedikasi tinggi luar biasa kepada Barcelona. Dia dari mulai awal karirnya sampai pensiun tetap di Barcelona. Oke, Puyol itu adalah seorang bek ya yang sangat setia kepada Barcelona sepanjang karirnya, dan dia masuk di Barcelona pada tahun 95 ya. Dan ia adalah kapten tim dan mengabaikan peran kunci dalam kesuksesan Barca selama dia berkarir. Yang mungkin tapi yang lebih biasa, lebih hebatnya itu pada musim 2000, sekitar tahun 2000-an lah gitu ya. Zaman ada Eto'o, ada Ronaldinho, itu kan zamannya Barcelona luar biasa ya. Dan itu membuat Barcelona, wah bukan nama di Eropa mungkin keren bukan namanya, selama dia itu pelatihnya ada Pep Guardiola, ada Eto'o, ada Ronaldinho, dan mungkin sini ada Messi. Nah ini Messi nih biangnya itu Messi ya. Dan Xavi Hernandez, ada Xavi, pokoknya luar biasa pemainnya, ada Busquets ya. Emang Puyol termasuk di dalamnya, emang luar biasa. Barcelona pada zaman itu tim yang susah dikalahkan, dan itu rivalnya dulu Real Madrid ya dengan Cristiano Ronaldo ya, itu makanya dulu Liga Spanyol sangat mendominasi, tapi cuma sayangnya cuma dua klub itu yang hebatnya untuk Liga Spanyol, makanya pada masa itu Liga Inggris menjadi liga terhebat di dunia pada waktu itu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Apa sih prestasi Puyol selama berkarir di Barcelona? Oke. Jadi Puyol selama berkarir di Barcelona itu mendapatkan prestasi La Liga ya, jelas saja La Liga musim 24-25, 25-26, 28-29, 29-20, 2009-2010, 2010-2011. Jadi hampir tiap tahun dia memenangkan Liga dari mulai tahun 2004 sampai 2013. Bayangkan, sampai 2011 ya, dan 13 kemudian kan juara lagi. Jadi Barcelona emang luar biasa ya, emang luar biasa kerennya dengan takatikinya ya. Lalu dia menyebabkan Copa del Rey juga tahun musim 28-29, 2-11-12. Lalu Supercopa de Espana pada tahun 2000, 26, 29, 210, 211, 213. Hampir tiap tahun dia memenangkan Supercopa ya, bayangkan. Emang liar lah pokoknya, tapi emang sayangnya sih kalau di Spanyol ya maaf ya. Klubnya emang yang bagusnya cuma mungkin Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ya. Mungkin sekarang ada tambahan kayak tim-tim yang ada Sevilla ya mungkin bertambah, tapi emang yang dominannya cuma Barca dan Real Madrid ya untuk di Liga Spanyol. Jadi emang
kompetitifnya kurang kurang greget gitu ya. Jadi cuma 2 tim itu aja yang saling berebut tahta ya di Liga Spanyol. Oke, kita lanjut. Dan pernah menjuarai Liga Champions musim 2006, 2005-2006, 28-29, lalu 2010-2011, dan dia pernah menangkan Liga Champions ya, luar biasa. Lalu Piala Super Eropa ya pada tahun 29, 2011, 2010, 2009, 2011 ya Piala Super Eropa, lalu Piala Dunia antar klub 2009, 2011. Lalu pernah dia di timnas menjuarai Piala Dunia pada 2010. Lalu Piala Eropa 2008. Puyol lengkap namanya. Dia pernah mendapatkan juara Liga, juara Dunia, juara klub, juga antar klub. Wah, pokoknya komplitnya. Puyol luar biasa hebat. Jadi dia pensiunnya juga tenang ya dengan meraih beberapa gelar di karirnya. Salut buat Puyol ya, hebat. Untuk Barcelona juga hebat. Oke guys, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pemain siapa sih yang loyalitas tinggi kepada klubnya, sampai dia itu dari mulai awal karir sampai pensiun tetap di satu klub selama karir sepak bolanya. Mungkin untuk contoh buat yang lain, loyalitas itu perlu ya, tapi tetap untuk mencari pengalaman kita harus mencari klub yang lain untuk membandingkan kehebatan kita, apakah kita hebatnya cuma di satu klub aja atau di liga lain akan berbeda. Karena di dunia itu liga yang paling kompetitif adalah Liga Inggris tetap ya saling. Jadi di Liga Inggris itu tim-tim papan bawah dan bawah itu tetap bisa mengalahkan tim papan atas yang menjegal tim papan atas. Makanya kalau buat saya pribadi tetap Liga Inggris ya yang terbaik untuk liga-liga di dunia. Oke. Dan tentu saja satu lagi Liga Indonesia baiklah Indonesia yang Persi Bandung apa nama. Oke. Itu aja dulu yang dapat saya sampaikan tentang siapa saja sih pemain yang loyalitas tinggi kepada klub dari mulai awal karir sampai pensiun. Oke, saya Andri, tetap di like, comment, dan subscribe channel 3E Firmansyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, ciao.